Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, berdoalah secara pribadi dan persiapkanlah hatimu untuk boleh mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, ini kami hamba-hamba-Mu, berada di hadirat-Mu, memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu. Kami datang dengan sebuah kerinduan untuk boleh diajar, dituntun, dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong setiap kami, pakai hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan hari ini boleh bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom saudara. Saudara, sebelum lebih lanjut saya mohon izin untuk boleh membuka masker. Usia masih lebih muda dari Pak Fri begitu ya, tapi saya sadar saya tidak sesehat Pak Fri. Jadi saya butuh untuk buka masker. Tadi naik tangga aja udah ngos-ngosan, takut saya pingsan nanti ya. Yang kedua juga supaya saudara yang sudah setahun lebih tidak lihat wajah saya, saudara bisa lihat wajah saya. Jangan terlalu kangen sama saya saudara. Belum berubah saudara, mulut masih satu, hidung masih satu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, izinkan saya pertama-tama untuk boleh menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh hamba Tuhan, majelis dan juga jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Surakarta yang telah memberikan izin kepada saya untuk boleh mengambil cuti sabatikal selama 1 tahun dan boleh menikmati studi di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saudara, tiap kali saya ketemu jemaat, satu pertanyaan selalu ditanyakan kepada saya. Dan bagi saya yang statusnya mahasiswa itu pertanyaan yang agak gimana gitu ya. Selalu ditanyain apa saudara? Udah selesai sekolahnya? Saudara, mungkin pertanyaan itu bisa tanyakan kepada dosen saya, pendeta Christian hari ini hadir ya. Belum selesai saudara, saya masih harus berjuang menyelesaikan studi saya. Saat ini saya sedang berusaha dengan anugerah Tuhan menyelesaikan tesis saya. Saudara, tolong dukung di dalam doa supaya bisa saya selesai tepat waktu dan saya bisa menjawab pertanyaan, udah selesai? Sudah selesai, puji Tuhan, begitu ya. Saudara, bersyukur kalau hari ini kembali saya diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama dengan saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang diberikan kepada kita hari ini, bersama kita akan merenungkan, yaitu apakah saya mengasihi Tuhan. Saudara, ini sebuah tema yang pasti tidak asing bagi kita dan sering kita dengar. Minimal ya saudara, saya coba hitung-hitung ya, minimal sekali bagi saya, itu setidaknya seumur hidup 31 kali saya pasti dengar tentang kasih kepada Tuhan. Saya hitungnya gimana? Ya minimal setahun sekali pastilah ya dikhotbahin ke kita. Apalagi di gereja kita ini saudara, setiap 4 minggu sekali kita pasti akan membacakan litani seperti tadi, hukum yang terutama. Jadi kita diingetin ya. Jadi udah berulang kali kita diingatkan tentang kasih kepada Allah, nggak asing. Dan ini hal yang simpel sebenarnya, nggak perlu sebenarnya dikhotbahin. Tapi mari sekali lagi, kalau majelis menentukan tema ini, pasti ada hal yang ingin kita pelajari bersama. Mari saya ajak kita untuk boleh membuka di dalam Alkitab kita, 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai pasal 5 ayat yang ketiga. Satu Yohanes pasal yang keempat, ayat 19 sampai pasal 5 ayat yang ketiga, saya akan membacakan ini bagi setiap kita sekalian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 sampai pasal 5 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta.
Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Sungguh berbahagia bagi setiap kita yang bukan hanya membaca, tapi kita juga boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hari ada sekelompok wanita sedang menghadiri sebuah seminar dengan tema menjalin hubungan rumah tangga yang baik. Jadi ini yang ikut pesertanya istri-istri semua ya. Lalu kemudian pembicara dari seminar ini memberikan pertanyaan kepada para istri. Tanyanya gini, siapa di antara saudara semua yang sungguh-sungguh mencintai suami Anda? Lalu kemudian semuanya mulai angkat tangan saudara ya. Semuanya di ruangan itu angkat tangan. Mungkin ada yang gak mau angkat tangan, tapi karena lihat tetangganya angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Daripada ditanyain, kamu gak sayang sama suamimu begitu ya. Jadi semuanya angkat tangan. Lalu kemudian pembicara itu tanya lagi. Kapan terakhir kali Anda mengatakan sayang kepada suami Anda? Lalu mulai satu persatu jawab, ada yang bilang, baru tadi pagi saya bilang sayang sama suami saya. Oh, kalau saya baru kemarin. Tapi ada juga yang bingung. Gak inget kapan terakhir kali bilang sayang sama suaminya. Kemudian pembicara ini berkata, kalau begitu sekarang keluarkan HP kalian. Coba sekarang kalian chat kepada suami Anda. Chatnya tulisnya begini, aku mencintaimu sayang. Ya, mulai ngetik ya, semua ngetik, kirim ke suami. Sudah semua ya? Oke, kalau begitu sekarang HP-nya coba dikasih ke teman sebelahnya, supaya teman sebelahnya bisa membacakan jawaban dari chat Anda. Jadi suami balas apa nanti dibaca sama temannya ya. Saudara, kira-kira apa jawaban para suami? Saya nggak lihat Ciyova, tadi saya sudah mau nanya Ciyova ya, cuma ngelihat Koyan sekarang. Kira-kira ya. Kalau seandainya Ko Budi, kalau Ci Ertin ngomong, aku mencintaimu sayang, Ko Budi akan jawab apa kok? Apa kok? Wih, so sweet ya, aku mencintaimu ya. Good. Saya penasaran sama pasangan senior kita. Ii. Coba ngomong sama aku, susu kokdai, aku sayang gitu. Saya diketawain sama Ii. Susu kalau Ii ngomong begitu, Susu akan jawab apa, Su? Aku juga sayang sama kamu. Ini jemaat-jemaat Kalam Kudus baik-baik semua suaminya ya. Satu lagi, ada pasangan yang baru menikah? Gak ada. Oh, ini kurang banyak pemberkatan nikah nih. Yang masih single tolong. Saudara, kira-kira apa jawaban para suami yang ada di seminar itu? Kira-kira ini ya saudara. Ada yang jawabnya balesnya gini. Kayak ABG aja mah. Jemuran jangan lupa diangkatin tuh. Ya, nggak sesuai jemaat Kalam Kudus ya. Ada juga yang jawabnya gini. Ada apa lagi sih mah? Nyerempet mobil lagi ya. Ada yang balasnya gini, mama ini apa-apaan sih? Atau gak ada cinta-cintaan mah, kalau mama bikin onar lagi kali ini papa gak akan maafin. Wah ini istri tukang bikin onar. Ya, jadi tiap kali bikin onar pasti bilang aku sayang padamu papa. Gitu ya. Atau ada yang kasih tanda tanya ya, bingung. Ada juga yang jawabnya ini, udah deh mah gak usah basa-basi butuh uang berapa lagi. Siapa para istri yang mau minta duit ngomong begitu? Atau ada juga yang menjawab, saudara, mama ngigau. Ini ada lagi yang ngomongnya gini,
Terus terang aja deh mah, sebenarnya mama mau kirim WA ini sama siapa? Ya. Yang paling epic saudara jawaban ini. Maaf, ini siapa ya? Entah beneran ini salah kirim atau dia enggak inget istrinya atau memang hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Ya. Sudah bagi kita lucu ya. Tapi kalau kita pikir-pikir, kenapa ya para suami ini bisa membalas demikian? Padahal chatnya bagus loh, romantis loh kalau mau dibilang ya. Menyatakan cinta. Tapi kok suami bisa membalas itu? Sudah kembali kepada tema kita hari ini. Seandainya saudara. Kita bilang sama Tuhan. Tadi kan kita nyanyi lagu ya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Kira-kira Tuhan akan jawab apa ya? Dalam lagu itu pun dikatakan Engkau mengetahui hatiku. Waktu kita nyanyi itu Tuhan jawab apa ya? Apakah mirip seperti para suami tadi? Anakku kamu cuma basa-basi. Anakku kamu lagi mau minta apa lagi? Atau mungkin Tuhan seperti jemaat Kalam Kudus yang sweet tadi. Tuhan akan berkata, aku tahu anakku engkau mengasihiku. Aku melihat bagaimana engkau menjalani hidupmu, mengekspresikan kasihmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Apakah itu jawaban Tuhan bagi kita? Saudara, kalau jujur apa jawaban Tuhan ketika kita berkata aku mengasihimu Tuhan? Sebelum kita lebih lanjut merenungkan tema kita hari ini, saya mau mengajak kita untuk boleh melihat dua hal dasar tentang kasih kepada Allah. Karena ini dua hal yang paling mendasar yang harus kita ingat dengan baik supaya kita mengasihi Tuhan dengan benar. Yang pertama saudara, di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 yang tadi sudah saya bacakan. Di situ jelas dikatakan kepada kita bahwa kita mengasihi Allah karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Saudara, kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan mengandalkan kasih kita sendiri. Kita tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan dengan benar kalau bukan Tuhan yang lebih dahulu mengasihi setiap kita. Karena kasih kita manusia adalah kasih yang begitu rapuh dan sementara. Namun kasih dari Tuhan adalah kasih yang kekal. Saudara, orang Kristen yang sejati akan selalu berkata bahwa ini adalah benar-benar sebuah keajaiban, sebuah mukjizat kalau Tuhan mengasihi saya. Kenapa? Karena dia sangat sadar siapa dirinya dan siapa Tuhan. Dia sangat tahu betapa tidak layaknya dia. Jadi kalau Tuhan mengasihinya itu adalah sebuah anugerah dan betul-betul belas kasihan. Sepanjang umur hidupnya itu akan selalu dilimpahi dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Orang Kristen yang demikian, dia akan selalu ingat kalau dia bisa jadi orang Kristen, diangkat menjadi anak Allah, itu adalah sebuah keajaiban. Dia tidak akan pernah membanggakan kesalehan hidupnya, dia tidak akan pernah membanggakan berapa banyak yang dia berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu yang dia lakukan bagi Tuhan tidak akan pernah cukup membalas kasih Tuhan baginya. Dan itu mendorong dia untuk senantiasa mengasihi Tuhan. Sebab itu saudara, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, kita harus terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan. Dan ingat senantiasa, kalau saya bisa mengasihi Tuhan, itu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Yang kedua saudara, yang harus kita ingat adalah kita mengasihi Allah itu untuk kebaikan kita. Ulangan pasal 6 ayat yang pertama sampai ketiga nanti saudara bisa membaca bagian firman Tuhan ini. Saudara, Allah memerintahkan umatnya untuk mengasihi dia bukan karena Allah membutuhkan kasih kita manusia. Itu harus kita ingat. Allah tidak pernah berhutang kepada kita manusia. Kalau Allah memerintahkan kita manusia untuk mengasihinya, di dalam firman Tuhan itu dikatakan untuk kebaikan kita umatnya. Kita mengasihi dia atau tidak mengasihi dia itu tidak akan menambah atau mengurangi kemuliaan Tuhan.
Kita mengekspresikan kasih kita kepada Allah ataupun tidak, itu tidak akan menurunkan derajat Tuhan atau menaikkan derajat Tuhan. Tidak, Dia adalah Tuhan yang tidak bergantung kepada manusia dan tidak membutuhkan manusia. Hal ini harus betul-betul kita ingat. Ketika kita mengasihi Allah, itu adalah untuk kebaikan kita. Saudara, dua hal dasar ini harus kita camkan di dalam diri kita. Saya mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya. Saya mengasihi Tuhan itu untuk kebaikan saya, bukan karena Tuhan membutuhkan kasih saya. Saudara, kalau dua hal ini kita ingat, kita hidupi, maka tidak akan pernah mungkin saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang congkak, yang angkuh, yang merasa Tuhan berhutang kepada saya. Tapi sepanjang umur hidup saya akan terus berjalan, berjuang di dalam anugerah Tuhan untuk mengasihinya. Mari saudara, sekarang saya ajak kita untuk kembali melihat di dalam ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. 1 Yohanes pasal yang keempat yang tadi kita baca. Saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini, 1 Yohanes pasal yang keempat ini mencatat kepada kita ada dua tanda orang-orang yang mengasihi Tuhan. Yang pertama dikatakan orang yang mengasihi Tuhan itu mengasihi yang Dia kasihi. Ayat 20-21 dikatakan demikian, jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Firman Tuhan ini sangat jelas saudara, tidak perlu ditafsirkan susah payah. Kalau kita mengklaim diri kita mengasihi Tuhan, harusnya kita mengasihi saudara kita. Dan bagian ini diberikan argumen yang jelas juga. Masa sih kita bisa mengklaim diri kita mengasihi Tuhan yang gak kita lihat, tapi kita gak bisa mengasihi saudara yang kita lihat. Bahkan di bagian lain, Tuhan Yesus menyamakan kasih kepada sesama dengan kasih kepada Tuhan. Ketika seorang ahli Taurat bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama? Kemudian Tuhan Yesus jawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kemudian Tuhan melanjutkan, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas saudara, kalau kita mengasihi Tuhan seharusnya terekspresikan di dalam kasih kita kepada sesama. Saudara tentu ingat dan mungkin hafal di luar kepala ya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Apa yang dikatakan ayat ini saudara? Karena wah ini perlu dibina lagi nih. Yohanes 3 ayat 16 gak hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dan seterusnya saudara. Saudara, ayat ini mengatakan Tuhan sangat mengasihi dunia ini, manusia ciptaannya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kalau Tuhan sangat mengasihi manusia yang berdosa, termasuk kita manusia berdosa. Saudara, siapa kita memilih-milih siapa yang pantas kita kasihi dan yang tidak pantas kita kasihi? Apakah kita lebih tinggi dari Tuhan sampai kita bisa memilih si A akan saya kasihi, si B nggak bisa saya kasihi? Kalau kita mengatakan saya mengasihi Tuhan, maka tidak mungkin kita tidak mengasihi apa yang Dia kasihi. Saudara masih ingat dengan cerita Pendeta Free dalam khotbahnya minggu lalu tentang pergumulannya untuk mengasihi adik mamanya ketika dia berjumpa waktu dia ke Jakarta. Karena orangnya sangat sulit, menyebalkan begitu ya. Tapi kemudian di dalam pergumulannya Pendeta Free mengatakan dia memilih untuk mengasihi adik mamanya dan nanti ketika dia ke Jakarta lagi akan belajar mengekspresikan kasih itu. Pertanyaannya saudara, kenapa Pendeta Free memilih akhirnya belajar untuk mengasihi dan mengekspresikan kasihnya? Apakah karena adik dari mama Pendeta Free itu berubah? Pendeta Free katakan enggak.
Tapi semata-mata karena pendeta Free mengasihi mamanya dan itu yang diminta oleh mamanya dan mamanya mengasihi adiknya sekalipun orangnya sangat sulit. Saudara, bukankah itu yang akan kita lakukan? Mengasihi apa yang dikasihi oleh orang yang kita kasihi. Kalau kita betul mengasihi Tuhan, maka kita pasti akan mengasihi orang yang Dia kasihi. Siapa yang Dia kasihi? Manusia berdosa, saudara. Kita manusia berdosa. Kalau Dia mengasihi kita, Dia juga mengasihi orang-orang yang kita benci itu. Saudara, saya tidak berkata bahwa hal ini mudah untuk dilakukan, enggak. Saya pernah ada dalam masa itu. Saya pernah membenci orang sedemikian rupa sampai bertahun-tahun lamanya saya gak mau ngomong sama orang itu. Bukan orang yang tinggal di luar, saudara, satu rumah dengan saya. Mungkin ada di antara saudara pernah mengingat, saya pernah menceritakan ini. Saya gak ngomong sama popo saya, saudara, dari sejak saya kelas 3 SMP sampai saya kuliah semester 2. Setelah semester 2 saya baru pulang ke rumah. Waktu itulah saya memutuskan saya akan panggil dia, menyapa dia dan berbicara dengan dia. Bertahun-tahun saya menghindari. Saudara bayangkan gak, saya tinggal serumah dengan popo saya. Tiap kali saya pulang sekolah yang saya lakukan adalah saya langsung masuk kamar. Kalau saya tahu popo saya udah masuk kamar, baru saya keluar ke dapur makan, saudara. Itu pun sore. Itu yang saya lakukan tiap hari bertahun-tahun. Saking bencinya saya. Tapi saya belajar. Tuhan mengasihi popo saya. Waktu saya pulang di semester kelima selesai praktek 2 bulan. Saya menyapa popo saya bukan karena saya dengar, oh popo udah berubah, udah baik begitu. Enggak. Karena saya gak pernah mau tahu tentang popo saya. Tapi saya belajar Tuhan mengasihi popo saya. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya akan belajar untuk mengasihi Dia. Saudara, dalam kehidupan kita bertemu dengan banyak orang. Yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Tuhan memanggil kita untuk mengasihi orang-orang itu. Ingat bahwa ketika kita belajar mengasihi mereka, bukan karena mereka pantas gak pantas. Tapi semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Kasih kepada Allah itu akan mendorong kita untuk mengasihi apa atau siapa yang Dia kasihi. Yang kedua, saudara, dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu melakukan yang Dia perintahkan. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kemudian Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat ini juga jelas menunjukkan kepada kita. Bagi orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka pasti akan menuruti perintahnya. Melakukan apa yang diminta oleh Tuhan. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada hitung-hitungan untung rugi. Gak ada pilih-pilih, Tuhan yang ini aku bisa, yang itu aku gak bisa. Tuhan yang ini aku mau, yang itu gak mau. Enggak, saudara. Orang yang mengasihi Tuhan, mereka akan melakukan semua yang diperintahkan Tuhan. Dan yang menarik di dalam bagian ini, khususnya 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga, ada satu tambahan kalimat, saudara. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Artinya saudara, semua yang Tuhan perintahkan kepada kita itu bisa kita lakukan, gak berat bagi manusia. Gak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukannya. Tapi, ada tapinya saudara. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, betul mustahil bagi kita bisa melakukan perintah Tuhan. Gak usah jauh-jauh saudara, perintah Tuhan kasihilah musuhmu. Bisa saudara kita mengasihi musuh kita? Enggak. Kalau bukan karena anugerah Tuhan menolong kita untuk berjalan bersama dengan Dia, melakukan perintahnya, tidak mungkin kita bisa melakukannya. Oleh sebab itu kembali lagi saudara, hanya orang-orang yang mengalami kasih Allah bisa mengasihi Allah. Karena mengasihi Allah berarti kita melakukan segala perintahnya. Tidak pernah hitung-hitungan
sama Tuhan. Saudara, mungkin kita tidak asing dengan kisah-kisah tentang misal suami ya yang dengan rela tengah malam pergi keluar. Ngapain? Cari es dawet. Ngapain tengah malam cari es dawet? Iya, soalnya istri lagi ngidam minta cari es dawet. Pergilah dia. Ya kan? Atau kalau enggak istri susah payah belajar masak, padahal seumur hidupnya enggak pernah masuk dapur. Kenapa? Karena suami minta dimasakin, bukan digofoodin. Itu dia lakukan, saudara. Kenapa? Sayang kepada suami. Dia lakukan apa yang diminta oleh orang yang dikasihinya. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, seharusnya bukankah kita melakukan apa yang Tuhan minta? Tapi jikalau semakin lama kita mengikut Tuhan, semakin kita jenuh melakukan perintah Tuhan. Saudara, yang harus dipertanyakan bukan Tuhannya atau perintahnya, tapi kita yang harus dipertanyakan, masihkah kita mengasihi Tuhan? Kasih kepada Allah mendorong kita untuk melakukan apa yang Dia perintahkan. Sekarang saudara, mari kita kembali kepada pertanyaan yang menjadi tema kita hari ini. Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Kalau sekarang di dalam benak saudara mulai mengevaluasi dan mulai mencoba menjawab pertanyaan ini dengan berpikir-pikir, aku sudah mengasihi sesamaku belum ya? Aku sudah jadi anak yang taat melakukan semua perintah Tuhan belum ya? Sudah berapa persen ya? Saudara, kalau itu yang kita mulai gunakan untuk menjawab pertanyaan, apakah saya mengasihi Tuhan? Mungkin saya minta saudara untuk boleh berhenti melakukannya. Kenapa? Karena tadi di awal saya katakan, dua hal ini adalah ekspresi kasih. Bukan berbicara tentang kasih kita. Saudara, di luar sana kita bertemu dengan banyak orang yang bahkan bukan orang Kristen, yang mengasihi sesama jauh melebihi apa yang orang-orang Kristen bisa lakukan. Bahkan mereka bisa mengasihi musuh mereka tanpa perlu jadi orang Kristen. Tanpa perlu mereka mengasihi Tuhan. Bukankah kita juga bertemu dengan banyak orang Kristen yang begitu taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Begitu saleh terlihatnya. Tapi semuanya itu mereka lakukan bukan karena mereka mengasihi Tuhan. Semata-mata di dalam benak mereka semakin banyak yang mereka lakukan bagi Tuhan. Semakin banyak Tuhan berhutang kepada mereka. Semakin Tuhan akan memberikan apa yang mereka inginkan. Bukankah banyak kita bertemu orang itu? Jadi kalau kita mulai menjawab pertanyaan ini dengan menilai saya taat apa enggak, saya mengasihi musuh saya apa enggak, saudara, itu tidak menjawab. Karena dua hal ini hanyalah ekspresi dari kasih. Namanya ekspresi, saudara. Saudara bisa tersenyum tapi hati saudara sedang sakit, sedih, bisa kan? Namanya juga ekspresi. Kalau begitu, bagaimana kita menjawab pertanyaan ini? Apa yang bisa kita jadikan ukuran saya mengasihi Tuhan atau tidak? Saya mengajak saudara untuk kembali melihat di dalam satu bagian yang tadi saudara baca bersama Matius pasal 10 ayat yang ke-37. Ayat ini katakan demikian. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, jelas ayat ini berbicara kasih kepada Kristus, kasih kepada Tuhan. Namun kita mendapati ayat ini tidak sedang berbicara tentang kasih kepada sesama seperti yang tadi kita bahas. Bahkan di ayat ini dalam tanda kutip begitu ya, mengatakan kamu gak layak bagiku kalau kamu lebih mengasihi bapamu, ibumu, anak-anakmu melebihi aku. Ayat ini juga tidak sedang berbicara tentang ketaatan. Karena dalam ayat ini digunakan sebuah gambaran hubungan orang tua dan anak. Masa sih orang tua taat kepada anaknya? Tapi belakangan itu terjadi saudara ya. Ini menjadi concern saya juga, banyak orang tua yang sadar tidak sadar diatur oleh anaknya. Ini udah upside down begitu ya.
Tapi saudara, di dalam normalnya orang tua nggak ada yang taat kepada anak, bukan? Jadi kalau kita mau lihat, ini nggak berbicara tentang ketaatan. Lalu apa yang sedang Tuhan Yesus ajarkan di dalam bagian ini tentang kasih kepada Tuhan? Saudara, di dalam bagian ini ingin mengajarkan tentang keberhargaan. Orang tua berharga bagi anak-anaknya. Anak-anak berharga bagi orang tuanya. Kita akan melakukan apapun bagi yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya akan melihat anak-anak sebagai hal yang paling berharga. Dan mereka sanggup melakukan apapun demi anak-anak mereka, bukan? Mungkin kita pernah mendengar kisah bagaimana seorang ibu yang akan melahirkan kemudian disampaikan kepadanya dan suami bahwa ini terjadi komplikasi, harus operasi, tapi nanti operasinya juga ada risikonya, mungkin nanti salah satu harus dikorbankan gitu ya, pilih ibu atau anak. Lalu kemudian si istri bisa berkata kepada suaminya, suamiku nanti kalau sampai harus pilih anak kita. Saudara, kenapa ibu ini bisa merelakan nyawanya untuk satu pribadi yang dia belum ketemu? Betul sih 9 bulan ada dalam perutnya, tapi kan belum lihat wajahnya. Kok rela memberikan nyawanya? Karena anak itu adalah yang paling berharga bagi dia. Dia rela memberikan apapun. Saudara yang menjadi ayah mungkin juga pernah merasa begitu sedih dan hancur ketika melihat anak saudara sakit. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan biar saya yang gantiin dia, saya gak rela anak saya sakit sedemikian rupa. Kenapa saudara? Karena kita mengasihi anak kita, bukan? Karena dia yang paling berharga bagi kita. Sampai beberapa waktu lalu saya masih tidak bisa habis pikir ketika saya mendengar kisah-kisah tentang orang tua yang sanggup mengasihi anaknya sampai sedemikian rupa walaupun anaknya udah berulang kali menyakiti hati orang tuanya. Berulang kali dimaafin, berulang kali juga kurang ajar kepada papa mamanya. Tapi tetap diterima. Saya cuma mikir ngapain sih? Jangankan mau terima kasih yang bisa dilakukan anak itu hanya mengecewakan hati orang tuanya. Tapi kenapa papa mamanya masih aja mau terima dia? Atau saya mendengar kisah ada istri yang masih mengampuni, menerima suaminya meskipun tiap hari dia menjadi kayak sangsak begitu ya. Dipukuli oleh suaminya atau suaminya pergi berselingkuh berulang kali tapi sang istri tetap mengampuni dan menerima. Kenapa? Saudara, saya nggak bisa menyelami itu. Kenapa? Karena saya tahu, saya sadar saya belum ada di dalam dua relasi itu. Tapi waktu saya mempersiapkan firman Tuhan ini, saya teringat dengan sebuah pengalaman saya. Yang mungkin bagi orang konyol begitu ya. Saudara yang berteman dengan saya di Facebook, saya sering beberapa kali ngepost tentang boneka kesayangan saya. Ada dua, salah satunya tahun ini akan berumur 20 tahun saudara ya. Jadi kalau saudara ada yang umur 20 seumuran dengan boneka saya. Saudara, saya punya satu lagi boneka tahun ini umur 19 tahun. Lumayan ya, udah remaja semua ya. Satu kali ketika saya ada di kampus, saya semester 2. Seorang kakak tingkat, nggak tahu dia iseng, nggak tahu dia udah kesel sama saya begitu ya. Karena saya itu saking sayangnya dengan boneka ini, saya nggak izinkan siapapun untuk pegang boneka ini. Siapapun saudara. Dan dia selalu ada di tempat tidur saya. Satu hari saya balik ke kamar asrama, boneka saya nggak ada. Saya bingung cari, kemana-mana nggak ketemu. Saya tanya teman kamar, nggak ada yang tahu. Mereka bilang nggak tahu. Saya seharian saudara nggak mau ngapa-ngapain, mikirin itu boneka. Saudara ingat saya udah semester 2 kuliah ya. Bukan masih anak umur 5 tahun, tapi semester 2 kuliah. Saya nangis karena nggak ketemu boneka ini. Kemudian malamnya, teman kamar saya, kakak tingkat saya, buka lemarinya, dia ambil boneka saya yang ternyata dia sembunyikan di lemari bajunya, dia kasih ke saya. Begitu saya dapat, saya peluk, ya saya nangis, saya senang. Tapi sejak hari itu sampai beberapa hari kemudian, saya gak mau ngomong sama kakak tingkat ini. Saya kesel sama dia saudara. Mungkin bagi orang ini konyol ya, hanya sebuah boneka
gak bisa diajak ngomong juga. Tapi sebegitu sayangnya saya sama dia. Sebegitu berharganya dia bagi saya. Ketika saya ingat pengalaman ini, kemudian saya mulai sedikit memahami. Bagi orang tua, anak-anak itu jauh melebihi boneka saya. Mereka sangat amat berharga. Bagi pasangannya, suami atau istri, sangat amat berharga. Sehingga mereka rela melakukan apapun meskipun hati mereka terluka. Saudara, kalau kepada manusia saja kita bisa sedemikian sayangnya. Kalau manusia yang sering mengecewakan kita saja kita bisa anggap sedemikian berharganya. Saudara, bukankah kasih kita kepada Tuhan melebihi itu? Seharusnya Tuhan menjadi yang paling berharga dalam kehidupan kita. Kita gak akan pernah bilang, Tuhan aku gak mau ngelakuin ini. Tuhan aku gak mau ngelakuin itu. Meskipun itu yang Engkau mau. Enggak saudara, kita gak akan pernah melakukan itu. Di dalam perjanjian lama dan baru, saudara, Allah sendiri sering membandingkan kasih kita kepadanya dengan kasih kita kepada kekasih atau pasangan kita. Dan gambaran ini menolong kita sedikit banyak untuk lebih memahami natur dari relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ketika kita mengasihi seseorang, waktu kita jatuh cinta ya, saudara coba ingat-ingat waktu pertama kali saudara jatuh cinta kepada istri atau suami saudara. Atau mungkin saat ini orang tua kepada anak. Saudara, apa yang akan kita lakukan? Bukankah kita akan belajar mengenal orang ini? Apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Kenapa? Karena kita pengen berusaha untuk membahagiakan dia. Kalau dia gak suka coklat, masa sih kita kasih coklat? Iya kan? Yang ada kita ditimpuk sama dia mungkin ya. Kita akan cari tahu dia suka apa. Karena niat kita adalah menyenangkan dia. Kita mengasihi dia, kita ingin menyenangkan dia. Pertanyaannya saudara, apakah itu juga yang kita lakukan dengan Tuhan kita? Kita selalu ingin tahu apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Kita selalu punya kehausan, kerinduan untuk mengenal dia. Apa itu yang ada di dalam relasi kita dengan dia? Ketika kita mengasihi seseorang, saudara, niat kita kan menyenangkan, membahagiakan orang itu ya. Jadi ketika orang itu kasih masukan, kita akan terima. Kita akan berusaha memperbaiki diri. Misal seorang istri masak untuk suaminya. Lalu kemudian suami berkata, istriku terima kasih hari ini sudah masak, makanannya enak. Tapi kalau bisa besok garamnya dikurangi setengah ya. Kalau sang istri mengasihi suami, dia akan berkata, oh maaf ya, besok akan dikurangi. Tapi kalau sang istri kemudian menjawab suaminya begini, udah syukur dimasakin, masih aja ngomel. Saudara perlu pertanyakan, saudara masak untuk suami karena saudara memang mengasihi suami saudara atau mau ngerjain dia? Karena kasih akan selalu mendorong kita melakukan yang terbaik bagi orang yang kita kasihi. Ketika kita mengasihi seseorang, bukankah kita rela menghabiskan sebanyak mungkin waktu kita, tenaga kita, uang kita untuk yang kita kasihi? Karena dia berharga bagi kita. Seorang kekasih menanti-nantikan waktu untuk teleponan dengan pacarnya. Dari pagi sampai pagi pun diladeni begitu ya. Karena begitu excited bisa ngobrol. Nggak usah dia bilang tentang orang pribadi. Saudara lihat anak-anak yang kecanduan game. Game itu menjadi hal paling berharga bagi mereka. Dari pagi sampai pagi mereka bisa duduk di depan layar komputer main. Kalau kita hentikan mereka bisa marah. Bahkan ada berita-berita bagaimana anak-anak itu rela bunuh orang tuanya. Hanya supaya dia bisa mendapatkan uang untuk beli apa yang dia butuhkan di dalam permainan gamenya.
Karena itu menjadi hal paling berharga bagi mereka. Saudara, apakah Tuhan menjadi hal paling berharga bagi saudara sehingga saudara rela menghabiskan waktu, tenaga, uang untuk Tuhan? Kalau iya saudara, kita gak perlu lagi dengar di gereja ini harus dikhotbahkan, ayo kasih persembahan, ayo dukung pekerjaan ini, ayo ini. Enggak saudara. Karena hati kita akan selalu tergerak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengasihi apa yang Dia kasihi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita boleh kembali mengingat. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, hanya orang-orang yang mengalami kasih Tuhan itu bisa mengasihi Tuhan. Dan kasih kepada Allah itu akan senantiasa terekspresikan di dalam kehidupan kita. Mengasihi Allah adalah menjadikan Allah pribadi paling berharga di dalam kehidupan kita, melebihi semua hal yang lainnya. Apakah saya mengasihi Tuhan? Apakah saudara mengasihi Tuhan? Tuhan yang tahu kedalaman hati kita, hati saya, hati saudara. Tapi saudara juga tahu apa yang ada di dalam hati saudara. Apakah saudara selalu punya kerinduan dan kegairahan untuk mengenalnya lewat firman dan doa? Atau justru waktu-waktu saat teduh, waktu-waktu doa itu menjadi momen yang paling menjenuhkan. Tidak sedikit saudara saya mendengar anak-anak Tuhan berkata, aduh aku gak bisa nikmati saat teduh, bosen nih saat teduh, jenuhi saat teduh. Gimana ya caranya? Ada gak trik-trik khusus supaya saya bisa menikmati saat teduh? Saudara, yang harus dipertanyakan bukanlah ada trik khusus apa enggak. Tapi yang dipertanyakan adalah hati kita. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Kalau iya, kita pasti akan selalu excited berjumpa dengan Dia di dalam saat teduh kita lewat firman dan doa. Karena kita selalu ingin berdekat dengan Dia. Apakah saudara senantiasa menanti-nantikan waktu untuk berjumpa dengan Dia di dalam ibadah? Atau merasa ibadah minggu itu hanya rutinitas? Kewajiban yang memang harus dipenuhi, yang penting wes ibadah. Gimana caranya? Yang penting kalau ditanya ibadah. Apalagi bagi kita yang hidup di zaman sekarang saudara. Pandemi kemarin memberikan kesempatan gereja-gereja membuka ibadah online. Kita bisa beribadah di rumah. Tapi itu karena kondisi saudara. Pada dasarnya kita dipanggil oleh Tuhan untuk boleh bersekutu bersama di rumahnya. Beribadah bersama. Kalau gereja sekarang sudah membuka diri untuk boleh kita berkumpul bersama beribadah. Dan Tuhan mengaruniakan kesehatan bagi kita. Mengapa sih kita masih mencari-cari alasan untuk tetap beribadah online di rumah? Mengapa sih kita masih mencari-cari alasan untuk tidak datang ke gereja? Oh saudara, saya sangat tahu betapa nyamannya beribadah online. Kita tinggal bangun 5 menit sebelum waktu ibadah kan ya? Tinggal matanya ditep-tep sama air sebentar selesai. Yang paling gak sopan masih sambil tiduran pakai piyama. Atau ada yang lebih sopan sedikit, dia coba ganti baju bagian atas. Duduk. Tapi apakah itu betul-betul persembahan kita kepada Tuhan? Ibadah kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan. Saudara, kita mau ketemu pacar itu siap-siapnya, dandannya, rapi-rapinya, wanginya setengah mati. Masa sih ketemu Tuhan kita sembarangan? Pribadi yang kita bilang kita mengasihi Dia. Apakah sungguh kita mengasihi Tuhan? Apakah saudara selalu berusaha menyenangkannya karena bagi saudara apa yang menyenangkan Tuhan juga menyenangkan hati saudara? Apa yang Dia suka, saudara suka. Apa yang Dia tidak suka, saudara tidak suka. Atau sebaliknya. Apa yang Tuhan suka, saya nggak suka. Apa yang Tuhan nggak suka, saya suka. Yang mana saudara? .
Yang mana yang ada di dalam diri kita. Mari saat ini saya mengajak kita untuk boleh mengambil waktu di hadapan Tuhan. Saudara, sekali lagi tidak ada yang tahu kesungguhan dan kedalaman hati kita kecuali Tuhan dan saudara. Oleh sebab itu mari saat ini datang kepada Tuhan. Mohon petunjuk dari Dia. Tanyakan, Tuhan, apakah aku sungguh-sungguh mengasihi-Mu? Bukakan kepadaku. Apakah aku rela memberikan segalanya bagimu? Apakah aku rela kehilangan segalanya demimu? Apakah aku dengan setia mentaati firman-Mu sekalipun itu tidak menyenangkan bagiku? Saudara, ini waktumu dengan Tuhan. Berdoalah. Saudara yang sudah selesai berdoa, yang sudah siap, mari naikkan pujian ini. Katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Ya Tuhan. Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap. Sekali lagi kita katakan, aku mengasihi Engkau, Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tuhan, tidak ada satu hal pun tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau mengenal kami bahkan sampai ke kedalaman hati kami. Engkau tahu.
Engkau tahu apa yang sedang kami kejar di dalam kehidupan ini. Engkau tahu apa yang kami sukai dan apa yang tidak kami sukai untuk kami lakukan. Engkau tahu apa yang menjadi standar kehidupan kami. Dan mungkin engkau menemukan itu bukanlah firman-Mu. Engkau tahu apa yang ada di dalam benak kami dari sejak kami membuka mata kami di pagi hari dan menutup mata kami di malam hari. Engkau tahu apa yang menguasai hati dan pikiran kami. Engkau tahu ya Tuhan. Dan Engkau terlebih tahu juga apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Apakah Engkau menjadi hal paling berharga di dalam kehidupan kami sampai-sampai kami rela memberikan apapun untuk-Mu Tuhan. Engkau tahu. Jikalau Engkau mendapati ya Tuhan, bukan Engkau yang menjadi hal paling berharga dalam hidup kami, ampuni kami Tuhan. Jikalau yang kami kejar dalam kehidupan ini adalah ambisi kami, impian kami, bukan Engkau, ampuni kami Tuhan. Jikalau yang kami sukai adalah apa yang dunia sukai, bukan apa yang Engkau sukai, ampuni kami Tuhan. Oh Tuhan, ini kesekian kalinya kami mendengar firman-Mu tentang mengasihi Engkau. Mohon belas kasihan-Mu supaya firman ini tidak hanya menjadi firman yang berlalu begitu saja. Mulai hari ini kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang berkomitmen di hadapan-Mu. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Bukan karena kami hebat, tapi karena semata-mata kami telah mengalami kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba serahkan seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pada siang hari ini. Tuhan menuntun kehidupan mereka. Tuhan memelihara kehidupan mereka. Di kala suka dan duka, mereka tetap boleh mengekspresikan kasih mereka kepada Tuhan. Mereka tetap boleh berjalan, belajar di dalam anugerah Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.